Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap sehat ya. Dan ya harap bersabar dengan mungkin yang sudah mengalami kebosanan atau mungkin yang justru senang melihat sekolahnya libur, kemudian berkegiatan di dalam pondok. Terus yang PP mungkin juga tambah senang di rumah, bangkong-bangkong bisa dolan. Nah, tapi tetap ya jangan lupa bahwa kalian juga seorang siswa, maka harus tetap belajar dan tetap mempunyai spirit untuk tetap belajar tersebut. Nah, di materi kita yang sebelumnya itu kan membahas tentang kemarin sudah bangsa Indonesia ya sebelum kemerdekaan yang diringkas menjadi dua organisasi. Yang pertama itu ada VOC kemarin, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Terus kemudian ada Budi Utomo. Nah, dua organisasi ini yang lumayan berpengaruh ya pada sejarah Indonesia. Terutama kalau yang bilang kemarin VOC, bicaranya itu tentang penjajahan awal Belanda masuk ke Indonesia. Terus kemudian mereka mengetahui Indonesia itu mempunyai kekayaan berupa ya rempah-rempah dan lain sebagainya. Terus kemudian muncullah juga Budi Utomo sebagai organisasi pelajar pertama yang ada di Indonesia. Terus akhirnya kita sering peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kemudian kemarin juga sudah ya tentang pembinaan persatuan bangsa itu bisa muncul karena beberapa aspek. Kalau kalian ingat atau mungkin nanti ada yang mencatat kemarin ya, meskipun saya yakin dari satu kelas mungkin yang nyatat hanya bangku depan tok, yang belakang tidak. Nah, ada pembinaan persatuan tentang pertama adalah persamaan nasib ya. Ini yang kemarin sudah kita bahas, perasaan senasib dan seperjuangan. Terus kemudian ada kebangkitan nasional oleh Budi Utomo. Terus kemudian yang ketiga ada proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga itu tentang Sumpah Pemuda. Nah, itulah pembinaan persatuan bangsa ya. Jadi faktor-faktornya ada 4 itu. Senasib kemarin gimana? Senasib itu ya kita sesama saling dijajah ya oleh Belanda, oleh Jepang. Terus kemudian kebangkitan nasional itu menunjukkan bahwa semangat dari organisasi Budi Utomo itu memberikan kita sebuah cerminan bahwa bangsa kita itu juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Terus kemudian Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa jiwa-jiwa pemuda itu tidak hanya yang menuntut untuk libur tapi harus tetap semangat untuk berkarya ya. Terus kemudian yang terakhir ada proklamasi kemerdekaan sebagai pemicu utama. Kita sudah merdeka, masa kita mau istilahnya ya, kita mau ngikut aja ke bangsa lain seperti itu? Seharusnya tidak, karena kita sudah memiliki atau kita sudah bertekad untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah 4 faktor tadi, kemudian ada beberapa sikap positif kebangsaannya. Dalam sikap positif tersebut dibagi menjadi beberapa nilai. Nilainya itu yang pertama ada nilai religius. Jadi sifat yang harus dipupuk pertama itu mempunyai yang paling mudah. Yang paling mudah contohnya di sini adalah saling menghormati antar agama. Nah, seperti kemarin kita sudah melewati tanggal 1 bertepatan dengan hari raya Imlek ya. Nah, itu kan kita menghormati mereka tepatnya dengan kemarin ya, meskipun liburnya ini secara mendadak, tapi kita juga harus menghormati. Terus begitu juga mereka menghormati kita ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, merayakan Hari Raya Idul Adha. Kita sering membuat kegaduhan dalam artian takbiran, takbir keliling itu kan tidak hanya umat Islam saja yang yang menikmati, tapi dari warga agama lain pun juga mereka juga ikut menikmati hal tersebut. Seperti kita menikmati juga mungkin yang sering Shopee ya, yang belanja di Shopee pasti ada diskon Hari Raya Imlek. Nah, pasti ada yang ikut juga. Itu yang nilai religius. Paling mudahnya saling menghormati antar agama. Terus kemudian sifat positif kebangsaan berikutnya adalah memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Saling peduli, memahami hak
kewajiban masing-masing. Saling peduli di sini sekarang terwujud ketika kita libur. Saling pedulinya gimana? Ketika teman kita ternyata ada yang terkena musibah, ya, kita pedulinya bagaimana? Ya, kita sekarang bisa memberikan sebuah apa istilahnya itu, kayak rasa tetap menghargai mereka. Dalam artian ketika nanti sudah masuk, ya kita jangan menganggap mereka itu sebagai siapalah gitu ya, tetap harus kita anggap sebagai teman kita yang sudah berjuang selama 3 tahun di MTS gitu. Tetap peduli pada mereka, tidak terus kemudian kamu yang kemarin begini-begini, tidak harus seperti itu ya. Terus memahami hak dan kewajibannya ya melalui sekarang hak kalian meskipun libur, haknya apa? Haknya kalian untuk tetap mendapatkan pembelajaran meskipun kalian dari rumah. Kewajibannya kalian harus belajar, tidak terus kemudian malas-malesan karena libur dan sebagainya, gitu ya. Terus kemudian nilai produktivitas, sarana dan prasarana yang mumpuni demi mewujudkan kepedulian sesama masyarakat. Sarana dan prasarana memang menjadi salah satu aspek yang lumayan penting ya. Karena dalam sebuah pembelajaran pun kalau sarana dan prasarananya tidak mumpuni, tidak mengikuti zaman, otomatis beberapa dari pelajaran itu pun juga akan terhambat. Maka inilah pentingnya sarana dan prasarana. Terus kemudian keempat ada nilai keseimbangan. Seimbang di sini berbicara tentang hak dan kewajiban tadi, sama seperti yang di atas. Ketika kalian mendapatkan hak untuk mendapatkan pembelajaran, kita sebagai guru-guru dan guru-guru yang lain juga akan tetap memberikan pengajaran melalui sebuah video seperti ini. Karena para guru-guru juga memahami bahwa haknya murid itu untuk mendapatkan pembelajaran, dan kewajiban kita sebagai guru pun juga memberikan ilmu kita atau memberikan sebuah ilmu ataupun pengetahuan yang baru kepada kalian. Nah, hak dan kewajiban ini harus tetap seimbang. Kalau kalian pengen mendapat hak, otomatis juga harus melaksanakan kewajiban. Nilai demokrasi, ini kurang ya. Nilai demokrasi, tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kalau dari beberapa nilai ini, nilai dari religius, kemanusiaan, produktivitas, keseimbangan itu bisa balance ya, bisa seimbang, otomatis nilai-nilai yang ada di dalam cita-cita bangsa kita dan tujuan bangsa kita itu akan bisa terwujud. Kalau kalian masih ingat cita-cita ini ada di alinea berapa, tujuan ada di alinea berapa ya, harus diingat-ingat sendiri. Mereka ada di pembukaan. Terus nilai yang terakhir, nilai ketaatan hukum. Kalau ini sudah terwujud, sampai sini sudah terwujud, yang terakhir ketaatan hukum ini, lembaga hukum yang adil dan bersih atas korupsi. Atau bisa juga, kalau ini sudah terwujud, maka yang dibutuhkan adalah kontinuitas, dalam artian terus dan berkesinambungan ya. Nah, berkesinambungan untuk menjaga hal itu tetap stabil, apa yang diperlukan? Bahwa sebuah aturan atau hukum yang itu memang benar-benar adil, yang benar-benar proporsional, dan yang benar-benar bersih ya. Bersih di sini saya contohkan korupsi, tapi seharusnya bersih dari semuanya ya. Tidak memandang sebelah mata, tidak memandang siapa yang kaya dan miskin, siapa yang buruk dan good looking, itulah istilahnya ya. Nah, semuanya sama gitu. Jadi ini ada 6 nilai sifat positif kebangsaan yang harus dilaksanakan setelah kemarin kita mereview tentang Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, bisa dicatat ya di bukunya masing-masing. Semoga dengan video ini kan bisa lebih jelas, semoga tulisannya juga bisa terbaca nanti. Oke, mungkin untuk pembelajaran PKN di daring kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.